Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Ibu Yana, yang pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi kemarin, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran itu merupakan satu materi atau satu tema yang rangkaian dari ilmu Al-Quran. Ya. Nah, nuzul Quran, diperhatikan baik-baik ya, materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Nuzul Quran merupakan sejarah turunnya Al-Quran. Nah, pengertian nuzul Quran secara harfiah merupakan peristiwa turunnya Al-Quran. Nuzul Quran secara konotatif berasal dari nazala yanzilu, ya, nazala yunazzilu, ya, merupakan yang artinya adalah turun secara berangsur-angsur. Nah, nuzulul Quran secara denotatif berasal dari anzala yunzilu, berarti menurunkannya secara berangsur-angsur. Nah, nuzulul Quran baik secara konotatif ataupun denotatif itu semuanya mengandung makna tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nuzulul Quran, aku ingin mengingatkan kembali tentang sifat-sifat yang penting atau sifat-sifat esensial daripada Al-Quran. Nah, masih ingat kan materi sebelumnya? Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah yang pertama kalamullah atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, jadi tidak langsung oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui perantara yaitu malaikat Jibril yang memang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian sifat esensial Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan dalam bahasa Arab, ya, baik lafadz maupun maknanya. Ya, jadi kalau kita lihat Al-Quran itu semuanya memakai bahasa Arab karena memang diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu merupakan kalamullah yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah tidak mungkin berbohong atau tidak mungkin ada ayat-ayat di dalamnya itu yang tidak benar karena disampaikan secara mutawatir dan berkesinambungan dari sahabat sampai sekarang. Nah, kemudian Al-Quran itu merupakan kalamullah yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan mukjizat abadi bagi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu akan abadi, akan sama isinya, akan terjaga mulai dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, ya. Kemudian yang terakhir, sifat esensial dari Al-Quran adalah Al-Quran itu ketika dibaca akan menjadikan satu ibadah yang mendapatkan pahala. Ya, ini mengingatkan saja tentang apa? Tentang sifat-sifat esensial yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga punya nama-nama, ya. Jadi ada banyak sekali nama-nama yang disematkan untuk Al-Quran. Di antaranya di sini nama Al-Quran adalah Al-Quran, berarti bacaan. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9, bahwasanya Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga disebut juga dengan Alkitab atau Kitabullah. Ini
yang berarti apa? Kitab Allah, tulisan. Ini disampaikan atau terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kita alif lam dzalikal kitabula raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kitab di situ itu adalah maksudnya Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an juga mempunyai nama Al-Furqan, berarti pemisah antara yang benar dan yang salah. Kemudian Al-Qur'an juga dinamakan Az-Zikir, berarti peringatan ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak peringatan. Kemudian Al-Qur'an juga disebut dengan Al-Burhan, ya, berarti tanda bukti yang nyata. Nah, setelah kita tahu sifat esensial Al-Qur'an, kita mengingat kembali nama-nama Al-Qur'an, nah kita sekarang akan membahas tentang nuzulul Qur'an, cara penurunan Al-Qur'an, ya. Penurunan Al-Quran atau proses turunnya Al-Quran itu juga banyak pendapat, ya, menggambarkannya dalam 4 pendapat dalam penurunan Al-Quran. Yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, ya. Kemudian dari langit dunia Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 20 tahun atau 20 sampai 23 tahun. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia dalam waktu 20 atau 23 atau 25 kali malam Lailatul Qadar. Kemudian setiap malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan secara jumlah yang telah ditetapkan Allah secara bertahap. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan penurunan Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu secara bertahap sepanjang masa terjadilah penurunan Al-Quran. Pendapat yang keempat mengatakan penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sekaligus. Kemudian para penjaga Al-Quran mengangsurnya kepada Jibril selama 20 malam. Kemudian Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 20 tahun. Nah, dari keempat pendapat ini, pendapat yang paling kuat atau pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang merupakan pendapat dari jumhur ulama, ya, itu adalah pendapat yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu mengalami 2 kali penurunan. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus, ya. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, ya. Jadi kalau ditanya pendapat yang paling kuat yang mana, pendapat yang pertama. Oke, pahamnya dari sini. Nah, bagaimana cara Rasulullah menerima Al-Quran? Jadi Al-Quran itu kan merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, cara Nabi menerima Al-Quran itu bagaimana? Ya, yang pertama, jadi banyak cara Nabi itu mendapatkan wahyu Al-Quran. Yang pertama, ketika tidur, ya, ketika Rasulullah sedang tidur, di mana diriwayatkan oleh Aisyah pertama kali Rasul menerima wahyu adalah mimpi pada waktu tidur. Beliau tidak melihat mimpi tersebut kecuali datang seperti cahaya subuh. Jadi Rasulullah menerima wahyu itu bentuk yang pertama itu dalam kondisi tidur, ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah tidur tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya itu benar, ya. Jadi maksud dari kecuali datang seperti cahaya subuh itu saking jelasnya mimpinya itu, ya, seakan-akan mimpi Rasul itu nyata dan mimpi Rasulullah itu selalu benar dan terjadi setelahnya. Kemudian Rasulullah pernah menerima wahyu secara langsung dari Allah berupa perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad juga menerima wahyu melalui malaikat Jibril yang menyampaikan makna dan ide yang terkandung dalam kalam Allah. Malaikat Jibril itu ada dua cara, ya. Dia datang dalam bentuk yang sebenarnya, dan yang kedua adalah malaikat Jibril datang dalam
menyerupai bentuk manusia, ya. Itu ada hadis yang terkenal yang membahas tentang hal tersebut. Nah, kemudian setelah Al-Quran turun, kita perlu membahas masa turunnya Al-Quran. Al-Quran itu memakan berapa lama dari awal sampai selesai. Nah, berapa lama Al-Quran itu turun, itu ada beberapa pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran turun mulai awal turunnya itu ketika Rasulullah berumur 40 tahun, ya, pada saat beliau berada di dalam Gua Hira. Kemudian terakhir Al-Quran turun itu ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan permulaan Al-Quran turun pada tanggal ke-17 bulan Ramadan. Kemudian terakhir turun pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali Nabi Muhammad ketika bermukim di Makkah, yaitu 12 tahun 5 bulan 13 hari, wahyu yang turun di Makkah dinamakan ayat Makkiyah. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam tempo 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, ya. Nah, jadi masa turunnya Al-Quran itu dimulai secara kesimpulannya masa turunnya Al-Quran itu dimulai dari Rasulullah berumur 40 tahun. Pertama kali ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Itu beliau pertama kali mendapatkan mengetahui atau diangkat menjadi seorang rasul. Pertama kali diangkat menjadi rasul sekaligus diberikan wahyu yang pertama, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu. Nah, sampai terakhir Al-Quran turun ketika Rasulullah berumur 63 tahun. Nah, dari pernyataan ini, ya, maka ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kalau disingkat menjadi 23 tahun, ya. 23 tahun itu masa turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir, ya. Nah, kemudian di sana ada nama-nama khusus untuk surat yang turun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Kemudian surat-surat yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Lah, itu ada masanya juga. Nanti kita bahas di pembahasan yang dari selanjutnya, yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Itu nanti akan kita bahas, ya. Intinya di sini adalah Al-Quran, masa turunnya Al-Quran itu adalah selama 23 tahun. Ya. Yang selanjutnya adalah hikmah dan alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah dan meyakinkan bahwasanya Al-Quran itu adalah datang dari Allah. Kemudian supaya Rasulullah tidak berat dalam menghafal dan mengajarkannya kepada sahabat. Kemudian supaya sahabat yang menerima pengajaran dari Al-Quran dapat mengajarkannya sedikit demi sedikit. Kemudian supaya mampu menenangkan jiwa dan menetapkan pendirian Rasulullah terhadap wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Jadi itu adalah hikmah dan alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sampai sini jika ada pertanyaan kita lanjutkan ke forum diskusi, ya. Jadi kita sekarang belajar tentang proses turunnya Al-Quran dan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, mungkin ini dari Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada pertanyaan kita lanjut ke kolom diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.